Ini ibu moderator. Oh, salah. Oh, salah. Oh, yang ini ya, oke. Ya, kemarin ya saya ulang wabarakatuh, saya ulang ya. Tadi kami kelompok Roto, saya akan perkenalkan diri dulu. Di sebelah kanan saya Pak Balis, saya sendiri Pak Jamal, di sebelah kiri saya ketua kami nih, tuan rumah Pak Arul DC, ya, dikenalnya Arul DC Pak. Kepanjangan tahu nggak Pak Arul DC? Iya, DC itu ternyata direktur copet. Ya, di sebelah Pak Arul ada Bu Sinta, di sebelah Bu Sinta ada Pak Fahri, dan di sebelah Pak Fahri ada Bu Nia. Ya, saya lanjut ya. Ya, kita akan mempresentasikan tugas atau modul 2. Modulnya ya Pak, modul 2 yang udah dipersiapkan sama nih press graduate kalau kata Pak Maulana nih. Jadi insya Allah akan disampaikan dari pemateri-pemateri ini yang mudah-mudahan hasilnya baik, karena memang itu yang kita minta. Ya, ini merupakan hari terakhir ya, hari terakhir ini kita di hari ke 5 ya. Muka-mukanya udah muka-muka senang semuanya ya. Ya, apalagi Pak, kalau di kita diklat di pusdiklat ya, atau apa di daerah Parong ya, itu lebih senang lagi Pak. Ya, ketika kita pulang ya, di hari Jumat itu paling senang. Ya, karena ada oleh-oleh nanti yang kita bawa tuh ya, ada yang masuk ke rekening kita. Tapi kalau ini sama aja, di sana ilmu plus ada sesuatu. Tapi kalau di sini ilmunya yang sangat bermanfaat. Ya, sekali lagi terima kasih juga kepada fasilitator kita nih, Pak Agus dan Patri, yang sangat luar biasa, sehingga materi yang disampaikan sama beliau pun cukup dan sangat luar biasa ya, sehingga kita sedikit termotivasi ya sama Pak Agus dan Patri. Kok bisa gitu ya ketika mempresentasikan seenak gitu kan, maksudnya santai banget tapi materinya dapat. Nah, itu kan yang kita perlu pelajari ya Ibu Bapak, sehingga kita bisa nggak kayak gitu. Karena ketika kita presentasi sama siswa, siswa ya, kita kayaknya enjoy aja, santai aja. Tapi ketika mohon maaf, ketika kita presentasi begini nih, atau peer teaching ini rada deg-degan ini ya. Ini nomor 1. Kita kan bahkan mempersiapkannya dari semalam. Ya, materi udah siap dari dari kemarin, tapi mentalnya ini ya harus disiapkan sampai saat ini kan kita masih deg-degan ya. Ya. Jadi ya ini kan bagian dari bagian dari teknis ya. Kita ngobrol aja dulu materi 5 menit. Ya, yang penting materi tersampaikan. Tapi judulnya tadi konteksnya 15 menit sampai 20 menit. Ya, ini kita karena kroto ya, ini maunya terus aja nyerocos. Ya, kita kelompok 1 ya berasa tadi karena kelompok 5 berasa kayak nyeruput kopi Pak, ketika maju berasa nyeruput kopi pada minuman pertama ya. Mohon maaf, ketika nyeruput kopi, seruputan pertama bunyinya gimana? Serut gitu ya, ada belakangnya enggak? Gitu ya. Nah, itu kata-kata yang paling nikmat dan nggak pernah ada yang nyalahin. Ya, serut gitu, nikmat nggak? Itu nikmatnya ketika kita ngopi. Ya, ini katanya saya sama kelompok kami, kelompok 5 yang harusnya terakhir, tapi maju yang pertama. Jadi saya analogikan seperti minum kopi seruputan pertama. Kenapa? Ketika kita minum kopi itu menjadi nikmat. Tapi beda halnya ketika kita di rumah. Kita di rumah, ya misalnya mohon maaf, Pak Maulana lagi. Ketika di rumah, kata yang keluar tadi ada efek buruknya. Ya, ketika kita ngopi tadi nikmat. Tapi ketika dia disuguhkan makan istrinya, atau manggilnya apa Pak Maulana? Dipanggilnya papi atau ayah? Oh, Dedi. Jadi apa paginya atau makan sore. Ketika beliau tidak senang lauknya,
ketika dia bilang putus. Ya, ketika dia bilang gitu kan? Tes. Waduh ini kalau fasilitator kalau ngomong lancar. Terus, ya, gitu ya. Jadi ada yang punya makna yang beda. Yang ketika Maulana ketika bukan mau ke anak sama istrinya malam dia bilang nggak setuju dengan ajakan centong nasi atau bakal centong nasi atau sendok minimal bisa lempar bisa nyampe ke mukanya. Yaitu jadi kata-kata A bisa menjadi sesuatu yang nikmat, bisa juga malapetaka buat kita. Gitu ya. Jadi tergantung penempatannya. Ya, terus yang apa ya? Lagi. Ya, ini baru 5 menit, 10 menit lagi kita punya waktu. Jadi tadi nanti kita ibu bapak mudah-mudahan udah paham semua ya. Karena kemarin kan modul 2 udah dibahas tuh di hari kedua ya atau hari ketiga ya. Ya, jadi ini si Gacor, kelompok Gacor lagi ngomong dulu gimana. Ya, ternyata tadi ini kaitannya sama literasi. Tadi pagi Pak ini beneran, saya buka buku. Ya, saya berliterasi sebentar. Ada buku tadi saya baca The Habits atau kebiasaan. Ya, memang kemarin dijelaskan sama Pak Agus. Orang-orang Indonesia itu memang literasinya yang kurang. Ya, literasinya yang kurang. Dari handphone scroll, kalau dia panjang skip, gitu kan? Tapi kalau disuruh baca buku baru 1 halaman udah mata udah merem, atau mata udah ngantuk, kayaknya mau beralih ke yang lain. Ya, kaitannya sama literasi nih. Ternyata ada sebuah motivasi sama kebiasaan. Ya, kebiasaan itu motivasi itu dari 100% motivasi hanya 11 sampai dengan 35%. Ya tadi misalnya saya termotivasi sama Pak Agus dan Pak Tri, bisa nggak sih saya presentasi kayak beliau gitu kan, santai gitu ya, enjoy bawaannya. Bisa itu jadi motivasi, cuma maksimal di angka 35%. Tapi yang paling tinggi itu apa? Yang paling tinggi itu kebiasaan. Kebiasaan itu punya presentasinya 65% sampai dengan 81%. Ya, sesuatu yang kita lakukan berulang kali gitu ya, yang menjadi kebiasaan kita itu akan akan meningkatkan keberhasilan kita lebih baik, lebih cepat. Gitu kan? Jadi motivasi itu ya kita punya motivasi boleh. Ya tadi bisa presentasi lebih baik lagi, tapi kebiasaan ini ternyata gini, bisa nggak ternyata kita harus bisa dari 81% dari 65% sampai 81% itu yang harus kita lakukan. Karena presentasi, mohon maaf, ketika kita presentasi begini sama Bu, kadang-kadang kita jalan aja masih ini nih, kayaknya ngambang. Ya, ngerasain gak sih? Ketika kita mau presentasi maju di depan teman-teman gitu ya, peer teaching atau lagi nanti ada diseminasi dari hasil kita yang kita dari produk atau dari kegiatan yang kita mau sampaikan, ternyata kita harus diseminasi sama teman-teman atau berbagi. Ternyata itu juga sama, harus mentalnya dulu. Kalau ke siswa yang tadi kita udah menguasain, tapi ke siswa atau ke teman ini yang luar biasa. Ya itu ya. Terakhir sebelum saya ke materi, tadi di akhir itu ada sama halnya kelompok terakhir itu sama halnya ketika bapak yang habis makan itu penutupnya apa? Biasanya yang biar nggak asam mulutnya. Enggak, bukan minum. Ya udut ya. Ya biasanya ada yang mojok udut. Udut itu apa? Itu akan menyempurnakan bagi orang yang perokok gitu ya. Ini saya mau kasih jawaban sih untuk apa? Intinya saya akan mengasih jawaban ketika saya SMP gitu kan. Mungkin ibu bapak akan sama ya, atau merasakan ketika dulu SMP kita ngobrol sama teman gitu, nunggu angkot. Dulu kan zaman angkot ya. Dulu kita orang kaya semuanya Pak. Ya, dulu kita termasuk orang paling kaya ketika SMP, SMA itu paling kaya. Kenapa? Karena pagi tangan kita bisa manfaat nyetok mobil angkot, gitu kan? Berhenti
dengan supir yang beda. Tapi pada saat pulang pun kita ganti supir lagi. Orang kaya bukan? Ya, kita orang kaya dulu. Ya, ganti supir pagi. Bahkan setiap hari kita sehari 2 kali ganti supir. Saking kaya itu ya. Jadi itu kopi ya tadi penutupnya rokok ya. Rokok ternyata ini filosofinya. Jadi dulu pernah ketika kita SMP dibilang nggak ngerokok li ya. Kita ngerokok kan gitu, rokok-rokok, gue nggak ngerokok. Dibilang sama dia, oh banci lu gitu kan. Banci, dibilang kok banci sih? Nggak ngerokok gitu ya. Ternyata pas saya lulus SMA, bahkan pada saat saya kuliah ternyata baru ketemu jawabannya. Ada satu orang ustadz yang menemukan jawaban ketika orang merokok itu bukannya banci, bukannya nggak gaul gitu kan. Ternyata itu orang yang merokok bukan temannya banci, tapi yang merokok malah sebaliknya. Sekarang ibu pernah lihat nggak? Ibu bapak pernah lihat banci ngerokok nggak? Iya, ngerokok kan? Ya berarti yang merokok, mohon maaf, temennya. Ya saya nggak jawab. Ya oke, materi akan dilanjutkan sama Pak Fahri. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi ya. Jangan ngantuk dulu. Tarik nafas dalam-dalam, keluarin perlahan. Oke, perkenalkan, kenalin, gak usah ya? Gak usah. Ya, perkenalkan, oh gak usah. Ya. Jadi kita masuk begitu. Kalau misalnya kita ngomong tiba-tiba langsung kita masuk materi, anak-anak pasti lemes. Materi gitu. Materi. Maksudnya kita gini dulu nih. Pernah gak sih ngalamin kita kena hoax? Pernah gak sih di mana-mana kita tuh salah persepsi ketika diinstruksikan? Pernah gak sih kita ngalamin di mana masanya kita disalahin karena kita nggak baca pengumuman gitu. Nah, itu adalah karena kemarinnya saya tiba-tiba ke lantai 2, spanduk sama itu nggak ada. Kok kemana nih? Jangan udah selesai acaranya. Ternyata saya nggak baca dulu. Kita saya baca ternyata pindah ke atas. Nah, itu adalah salah satu literasi. Tapi kebanyakan kita mikir literasi itu hanya sekedar membaca, padahal tidak. Literasi itu banyak hal yang dicakup. Salah satunya adalah bagaimana kita memproses, mengolah data yang kita ambil, baik digital maupun non-digital, baik perhitungan maupun tidak. Jadi selama ini kita selalu mengaitkan literasi itu membaca, padahal tidak. Itu hanya sebagian kecil dari literasi. Literasi sendiri adalah bagaimana kita memahami sebuah kompleks informasi yang kita terima dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu literasi. Jadi kalau bahasanya ketika kita yang punya kitab suci apa aja gitulah, itu cuma membaca doang, nggak terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari, itu percuma. Cuma baca doang, nggak percuma sih, ada pahalanya, cuma keimanannya tidak terimplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah literasi. Nah, digital. Nah, di era saat ini digital sudah banyak berkembang. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu juga ya. Nah, di sini kita lihat salah satu poin adalah mengolah data. Mengolah data. Jangan sampai kita sebagai orang yang kehidupan yang berkaitan dengan teknologi dan IT salah atau bahkan nggak mau mengolah data, bahkan sekedar memfiltrasi yang mana yang hoax atau yang tidak, itu tidak mau, itu udah sangat-sangat bermasalah. Apalagi sampai disebarkan kita hal yang negatif, itu sangat bermasalah. Pengelolaan data sendiri ya dari input, proses, output dan segala macamnya itu kita pahami lah sebagai orang IT dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah menyusun instruksi. Nah, dari instruksi yang ada, kita harus pahami ini tuh
sebenarnya berkaitan algoritma atau tidak? Atau emang di sini algoritmanya lebih dinamis? Yang kita pahami kan saat ini algoritma sudah strength, sudah A, B, C, D, E, F, F, G, H, I, J. Ternyata di dunia dinamis itu nggak gitu algoritma. Bahkan saat ini banyak influencer, pegiat media itu belajar algoritma, dan algoritma itu sering berubah sesuai dengan kebutuhan si pemilik platformnya. Jadi jangan kita pikir algoritma cuma A, B, C, D. Bahkan di kehidupan nyata bikin nasi goreng aja nggak harus urut. Kadang ada tekniknya, kadang ada takaran yang berbeda-beda segala macam sesuai dengan seleranya masing-masing. Seperti itu. Nah, yang ketiga, menciptakan dan menyebarkan konten digital secara efektif dan sesuai sasaran audiens. Menciptakan, menyebarkan konten digital secara efektif dan efisien. Ternyata literasi itu harus mencipta. Salah satunya gitu ya. Tidak hanya membaca, mencipta dan menyebarkan sesuatu secara kontinu, entah itu sebuah kebaikan entah apapun itu. Bahkan ya saat ini emang yang saya pahami, dulu saya pernah mengalami di mana saya sebagai salah satu admin ataupun pekerjaan saya sebagai udah 3 kali menjadi penggiat sosmed di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, sekedar sharing, dulu saya iseng aja gitu, iseng ngeposting sehari 3 kali sebagai seorang admin, dan kontennya ya emang dicari sendiri segala macam untuk disebarin. Itu lumayan, padahal cuma kerja di rumah, tiduran, posting sehari 3 kali itu digaji setara gaji saya sekarang sebagai guru ya, sama gitu. Padahal kerjanya cuma posting, dibayarin udah sama kayak gitu, sama kayak jadi guru. Bahkan ada yang lebih dibayar gitu. Di ketika perusahaan-perusahaannya emang udah lebih banyak maju. Nah, yang saya kasih tahu untuk ini adalah bahwasanya algoritma penyebaran pengelolaan data itu bukan hal yang literal A, B, C, D, tapi itu hal yang dinamis. Bahkan juga kayak gitu kan. Itulah literasi digital. Sekarang udah ada deepfake, segala macam, itu hoax segala macam itu udah dinamis, udah mulai berkembang. Lanjut, pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini mah makanan sehari-harinya dosen ya, pengelolaan data sehari-hari. Ya Pak. Gini-gini saya juga pernah menjadi dosen, tapi sekarang murtad jadi guru. Murtad jadi guru. Karena jadi dosen itu ternyata untuk sertifikasi aja sulit. Iya Pak, sulit Pak, sulit. Kalau guru kan kita dapat hadiah mulu, sertifikasi. Wah, ini apalagi piloting, terus ini trainer ini yang cuma sebulan doang. Dosen tuh harus ngumpulin poin, harus ikut pekerti, harus ikut ini, segala macam. Baru asdos, baru naik lagi ya Pak, baru boleh serti. Itu lebih dari 2 tahun lebih kalau emangnya penelitiannya jalan. Oke Pak, gitu ya? Betul, kayak gitu. Itu kan penelitiannya jalan. Kalau enggak, ya udah. Itu poinnya enggak nambah-nambah dan enggak akan serti, ya Pak, gitu Pak? Betul, gitu. Nah, ini makan sehari dosen. Biasanya penelitian itu ada 2 jenis data, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berarti kita menyusun data itu melalui hal-hal yang emang kualitas yang dinilai atau perform dari sebuah data. Misalnya saat ini guru kita hanya dibebani poin yang tidak kualitatif. Kita hanya dinilai hanya secara ya udah upload aja hal-hal administratif, selesai kerjaan kita. Tapi kalau misalnya di perusahaan atau di mana-mana itu dinilai kinerjanya. Ini orang berkembang nggak kinerjanya, naik enggak. Jadi kalau kita mau benar-benar dapat promosi di perusahaan itu kita harus emang kerjanya kelihatan secara kualitatif. Tapi kalau di guru ya enggak, siapa yang rajin cari muka menjilat ya udah.
pasti jadi, saya yakin. Nah, yang kedua adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah data dinilai dari survei, angka yang bisa diolah. Angka yang bisa diolah. Jadi hal-hal yang emang kelihatan dan juga bisa diolah dengan data paling mudah dengan Excel misalnya, atau dengan SPSS atau dengan MATLAB segala macam di survei. Nanti akan ada perbandingan yang logis, yang jelas. Itu pengolahan data sehari-hari. Misalnya kayak kemarin kita pretest, nanti ada post test. Apakah pretest nilainya lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau misalnya ternyata post testnya lebih tinggi, itu berarti kemungkinan pembelajaran kita saat ini adalah berhasil gitu. Nah, itu adalah kuantitatif, ada angka yang akan diproses. Sumber data ada primer, ada sekunder. Nah, ini yang biasanya kita lihat ya. Kalau ada data primer, ada data sekunder. Data primer yang emang data pokok yang emang kita pastikan kebenarannya dan juga nilai kualitasnya ada di situ semua, dan emang sudah bahasanya hadis tuh udah sahih banget, sahih banget. Nah, kalau data sekunder itulah data yang emang kita terima dari orang ketiga misalnya. Nah, orang-orang yang emang dimana kita bisa nilai orang nih, misalnya kita nilai orang, kalau kita berinteraksi langsung kita bisa baru menilai secara primer. Tapi kadang kita tuh nilai orang dari omongan orang lain. Nah, itu sekunder. Jadi kita tuh kemakan omongan orang lain. Ketika orang lain emang gak suka sama dia, kita dengerin omongan dia, kita jadi ikutan gak suka gitu. Itu data sekunder. Belum tentu kebenarannya ada gitu. Karena harus kita filtrasi lagi. Nah, kalau misalnya di dunia intelijen, gak boleh deh. Skip. Itu ada kualitas data misalnya. Ini untuk pengetahuan umum aja, ada A1, A2, dan segala macam. A itu menunjukkan sumbernya atau A1 menunjukkan kualitas segala macamnya. Itu ada tingkatan kualitas data. Oke, ini mah nggak usah dijelasin ya. Mungkin guru informatika udah sering nyampein ke anak murid di kelas ya, kayak gini. Nah, dekomposisi ya intinya mah ada permasalahan yang besar yang emang bisa dipecah ke atau didelegasikan ke tim-tim untuk menjadi permasalahan kecil. Masalah yang emang bisa diselesaikan lebih ringan. Pengenalan pola yaitu kita memahami di mana ada sebuah tren kesamaan segala macam. Nah, itu bisa dilihat bagaimana kesimpulan dari pengenalan pola itu atau pattern yang ada. Misalnya ini sering banget dipakai oleh orang-orang yang bekerja di bidang sosial media segala macam yang emang melihat tren, atau dagang segala macam melihat tren. Nah, ini emang atau yang suka main saham, main pasar keuangan atau kripto segala macam. Nah, itu emang biasanya melihat pola tren segala macam yang ada di sini. Yang selanjutnya ada abstraksi. Nah, abstraksi selain fokus, ini adalah emang sesuatu yang emang mewakili data yang ada secara keseluruhan. Jadi emang ini nih kayaknya misal kita lihat lukisan nih. Oh, ini lukisan. Kita tahu misalnya ini temanya abstrak. Sebenarnya ini mewakili apa sih? Ini adalah sebuah data yang bersifat abstraksi yang emang mewakili something dari keseluruhan yang ada. Abstraksi. Algoritma penyusunan, ya ini udah bisa jelasin ya. Nah, kita melihat bagaimana pola penyusunan dari setiap pemrograman yang ada. Misalnya dulu kalau kita mau viral di TikTok ataupun di Instagram, itu ada algoritmanya, maka tim-timnya akan belajar algoritmanya seperti apa. Kita lihat kalau sekarang nih influencer yang namanya Fuji, pada kontennya cuma joget-joget doang gitu. Ini bukan meremehkan, tapi ternyata beliau itu punya tim, dari tim analis, observasi, bahkan tim yang memahami algoritma. Makanya walaupun konten begitu, dia selalu viral. Tahu nggak, sekali endorse aja sampai nilainya 3 digit gitu. Kalah gaji guru kemana-mana. Sekedar yang guru yang mengedukasi, berusaha mengajari,
dengan hal yang baik, kalah dengan influencer yang emang seperti itu. Tapi bukan meremehkan, tapi itu adalah kita membuka mata kita bahwasanya dunia ini mudah berubah. Dunia ini dinamis. Dunia ini algoritmanya enggak hanya itu aja. Algoritmanya itu selalu berubah dan kita harus siap dengan perkembangan zaman yang ada. Tantangan zaman yang kita hadapi. Selanjutnya adalah produksi konten. Wow, ini sangat-sangat ini ya, teknis sekali. Nah, ini produksi konten. Alhamdulillah ya, kemarin kan dengar dari Pak pemateri, AI sudah banyak membantu, salah satunya misalnya mencari bugs yang hilang yang dulunya 3 hari sekarang cuma sehari atau 10 menit. Bahkan saya juga diskusi sama teman-teman programmer, mereka bikin sebuah sistem aja ya cuma sehari aja sekarang karena ada bantuan AI. Tapi bukan berarti programmer akan hilang gitu, ataupun kerja-kerjaan kita bakal digantikan AI. Itu hanya hal ini nggak sampai menggantikan, hanya sekedar membantu mempercepat proses. Tapi kalau kita ketergantungan, kita malah jadi nggak bisa ketika ada hal basic yang emang bermasalah. Misalnya kita kayak Bapak kemarin bilang kalau nulis sekarang udah gampang dengan AI aja, udah posting selesai. Nah, tapi misalnya ternyata tulisannya ada yang salah, beliau tahu karena beliau sudah sering menulis dulunya. Tapi kalau kita tiba-tiba langsung minta AI aja nulis atau bikin skripsi atau bikin tugas akhir atau segala macam, terus ketika ditanya dosen penguji ini salah di mana, kita nggak tahu akan berargumen apa karena itu hanya pemikiran mesin yang ada. Jadi intinya hal-hal basic di sekolah dimanapun itu memang wajib banget dipelajari, dari mulai literasi dan juga bagaimana mengolah data, membaca, dan juga kita bagaimana menjadikan itu kebiasaan sehari-hari agar ketika ada masalah kita ngerti ini loh penyelesaiannya, walaupun kita dibantu dengan AI untuk mempercepat hal itu penyelesaian masalah. Nah, unsur komunikasi ada pesan, media, komunikan, efek atau feedback gitu. Ya sama aja lah gitu. Jenis konten ada teks, suara, visual, video, game, AI based content. Sebenarnya cukup aja sih ada namanya konten yang interaktif gitu, interaktif. Prinsip desain. Nah ini emang pembelajaran di jurusan desain grafis ya. Ada Unity, Balance, Properties, Item, Emphasis, Contrast, Repetition. Emang kayak gini ada standarnya ternyata kalau kita baca desain grafis. Cuma ada juga yang berkaitan dengan feel. Makanya dulu pernah jadi konten kreator untuk sebuah perusahaan segala macam, sering banget revisi. Kalau revisinya terkait prinsip dari desain, itu mungkin kita mau merevisi. Tapi kadang ada klien ataupun yang orang minta desain itu mintanya berdasarkan feel. Itu sulit karena orang punya rasa yang berbeda, pandangan berbeda terhadap sebuah desain, lukisan atau apapun itu. Sulit itu. Tujuan tujuannya sederhana gini ya, kita hidup di zaman dimana atensi itu mahal. Jadi pasti teman-teman guru itu sebel banget kalau ngeliat ada anak murid tiba-tiba dia bercanda, tiba-tiba dia ngantuk ya Pak ya gitu, ngantuk misalnya, tiba-tiba dia gitu. Emang itu adalah perang atensi kita saat ini. Kita itu mengalami di mana kita sebagai guru kita berperang dengan anak murid yang gampang terdistraksi, gampang terambil atensinya, entah dari lingkungan, entah dari handphone, entah dari segala macam. Nah, tujuan utama dari sebuah konten atau penyampaian adalah kita mengambil atensi orang lain agar fokus ke kita, agar fokus ke konten itu. Itu perang atensi, bahkan orang bayar bermiliaran, beratus-ratusan. Saya pernah mempromosikan ini, dia cuma servis kompor biasa,
beli kompor itu kan pasarnya dikit ya, dia rela ngeluarin duit berpuluh-puluh juta buat AdSense. Saya disuruh ngolah duit itu untuk AdSense ya kan agak rumit itu, hal yang sulit dicari, hal yang niche-nya itu agak jarang dicari dan harus laris. Oke, AdSense juga nggak selamanya itu bisa mengatasi itu gitu ternyata. Itu beneran. Jadi intinya kita sangat-sangat berperang dengan namanya atensi yang harus kita ambil dari anak murid kita. Alat produksi konten, oh ini mah nggak usah diajarin ya, Bapak Ibu pasti udah lebih paham. Ini bahkan lebih jago ya. Ada desain segala macam, ini ya, intinya mah toolsnya aja ya. Diseminasi konten digital. Nah ini nih kita mikirnya ya nyampein udah selesai gitu, sama kayak kita jadi dosen kan nggak ada beban moralnya, bagusnya dari segi ke mahasiswanya. Tapi kalau sebagai guru kita ada beban moral untuk kita mendiseminasikan itu, nggak hanya cuma menyampaikan materi. Misalnya, oke, anak-anak, kalau kita jadi guru yang kadang-kadang males ya, misalnya udah datang ke kelas, ya udah hari ini kita tugas, udah anak kerja tugas, kita main santai aja gitu, nggak pernah jelasin, nggak pernah praktekin, nggak pernah sampai pembelajaran mendalam, joyful, meaningful, apa sih namanya, kayak gitu lah, full aja lagi. itu yang diharapkan dari pembelajaran mendalam itu, kita lebih concern ke anak-anak. Cuma agak berat sih saya alami, misalnya semua anak kita harus mendalami, bahkan apalagi belajar matematika. Ngajar matematika itu luar biasa, sampai kita tahu nih anak ini nggak bisa perkalian, ini nggak bisa perbagian. Itu kita harus upgrade terus sampai mereka bisa ke pembelajaran yang sekarang itu. Wah, lumayan sulit. Untuk pengayaan setiap hari pun juga belum tentu ya, karena emang pendalaman gak hanya di materi. Ternyata kita harus butuh tahu kenapa dia sampai nggak mau belajar ini, kenapa dia sampai gampang terdistraksi, kenapa dia ini tuh guru tuh subhanallah banget ya, maksudnya pekerjaan yang emang bisa jadi psikolog, bisa jadi penelitian, bisa jadi segala macam, itu semua dilahap oleh guru sampai segitunya. Apalagi ditambah kita dibebankan pembelajaran mendalam, kita harus bisa memberikan kegembiraan di kelas. Kita padahal di dapur di rumah masih suka nggak ngebul gitu misalnya, mikirin terus anak di rumah masih gimana, terus beban di rumah masih banyak pikiran, utang segala macam, pinjaman. Itu kita harus di kelas udah jadi orang yang emang super sekali. Ini kita harus menyampaikan diseminasi konten itu, gak hanya kita ngelempar udah selesai. Ternyata ada namanya analitik. Wah, dulu pas saya pembelajaran di menjadi seorang admin segala macam, ternyata impresi, likes, komen, interaksi, semua itu dihitung buat laporan, dan kita harus mengamati kontennya seperti apa yang bakalan menjadi viral, kontennya seperti apa yang bakalan terpola algoritmanya, kontennya seperti apa yang emang kalau kita sebagai guru yang disukai anak murid. Dalam artian ya pastilah semua anak murid sukanya jam kosong gitu. Tapi ada ketika kita membawakan sebuah materi ataupun sebuah hal yang kita kasih ke anak murid, itu sebenarnya cara yang gimana, metode yang gimana, emang sebenarnya ini anak murid suka. Makanya bahkan di tiap kelas juga punya pola masing-masing. Kelas masing-masing kan itu beda-beda tuh orang-orangnya tuh. Nah, dan cara menyampaikannya juga kita pasti bisa beda-beda. Nggak tahu ya kalau sama ya. Kalau sama berarti kita belum belajar untuk menganalisis lingkungan kelas gitu. Itulah diseminasi konten. Apalagi di dunia digital udah cepat, dinamis, perhitungannya banyak, harus fokus dan harus melawan waktu yang ada. Jadi hari ini viral yang seperti ini, belum tentu kedepannya viral seperti itu. Hari ini benar kayak gini nih, belum tentu besok itu adalah sebuah kebenaran yang sama. Itu sangat dinamis, kita hidup di dunia sangat cepat, dinamis, dan harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Ada lagi?
Oh, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Ini yang paling dinanti dari Step Fly. Terima kasih. Nah, oke. Ada lagi yang salah satu contoh terakhir. Kemarin hasil karya kita yang iseng aja, masih Bu, maaf, Bu. Yang tentang ini cuma bikin 20 menit atau 5 menit yang kemarin iseng aja buat tugas yang apa sih 5 detik. Semua pakai AI, full pakai AI. Nggak ada suaranya. Ini AI Gemini Pro ya. Udah nggak apa-apa lah, ini film bisu. Nah ini sebenarnya juga ada suara ininya, suara AI-nya juga yang menjelaskan ini. Ya gitulah. Jadi kalau secara teknis ya kayak semua kemarin bapak pernah dijelasin ya. Jadi buatnya pakai Gemini, ya Gemini yang apa namanya, yang Pro yang bisa VOE 3.1. Kita masukin aja promnya yang ini kan emang bikin ngasal aja gitu, prom yang sederhana aja, terus digabung-gabung karena cuma bisa 8 detik Gemini tuh, jadi nggak panjang, digabung. Kemudian di sini pakai Canva-nya dikasih text to speech, jadi dia Canva-nya ngejelasin secara AI, kita pilih karakter yang mana, suaranya suara cewek, suara cowok, suara nanti yang ngejelasin. Itu aja sih benar. Kita jadi guru informatika lebih banyak dimudahkan sih untuk penyampaian materi segala macam. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Kelebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang ketersinggungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, ini presentasi dari kelompok 5 Gacor kan? Ini namanya kelompok Kroto, selalu berkicau kan? Iya. Iya, udah. Semangat. Karena sudah selesai presentasi dari kami, mungkin ada salah kata, ada salah ucapan, kami mohon maaf. Tapi kami akhiri dengan pantun. Buah dukuh, buah durian, matang satu di tengah hutan. Kenangan kita bersama kalian takkan tergantikan, bagaikan paku melekat di papan. Inilah presentasi dari kelompok 5 ya. Kroto berkicau. Ura. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini